Potensi sebaran dan pengelolaan sumber daya alam di bidang kehutanan. Potensi dan persebaran sumber daya alam kehutanan. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, hutan ialah sebagai suatu kesatuan ekosistem yang berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi jenis atau macam pepohonan di dalam persekutuan dengan lingkungannya yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan. Fungsi dan manfaat hutan yaitu 1. Sumber pangan dan pekerjaan manusia. 2. Sumber obat-obatan. 3. Habitat bagi fauna dan flora. 4. Tempat wisata, penelitian dan pendidikan. 5. Penghasil oksigen dan menyerap karbon dioksida. 6. Menyimpan air dan menjaga siklus kehidupan. Potensi sumber daya alam hutan. Kayu dapat digunakan untuk bahan bangunan, bahan baku kertas, bahan baku industri mebel, dan lain-lain. Indonesia memiliki hutan hujan tropis yang sangat luas, 4.000 jenis hutan yang bernilai ekonomi. 1. Kayu jati memiliki nilai ekonomi tinggi, terdapat di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. 2. Kayu meranti, bengkirai, kamper terdapat di Kalimantan dan Sumatera. 3. Kayu cendana, karena baunya yang harum berasal dari Nusa Tenggara. Bisa dilihat dari gambar di bawah ini. 2. Non-kayu, meliputi buah-buahan, getah, jamur, damar, rotan, daun-daunan, bunga, dan lain-lain. Bisa dilihat dari gambar di bawah ini. Persebaran hutan di Indonesia. Yang pertama tuh ada hutan hujan tropis. Itu adalah hutan lebat dengan pohonnya tinggi, berbatang besar, bawahnya gelap, dan lembab, terdapat semak belukar. Contohnya bengkirai, meranti, ulin, trembesi, dan lain-lain. Wilayahnya itu terdapat di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Negara kita memiliki luas hutan hujan tropis sebesar hampir 40 juta hektar. Bisa dilihat dari contoh di bawah ini. 2. Hutan homogen dan hutan musim. Cirinya tumbuhannya sejenis di musim kemarau, daunnya meranggas dan rimbun di musim hujan. Contohnya hutan jati dan hutan pinus. Wilayahnya berasal di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Di bawah ini terdapat contoh hutan jati yang merimbun dan meranggas. 3. Sabana, cirinya padang rumput yang diselingi pepohonan, fungsinya untuk peternakan. Wilayahnya berasal dari Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Di bawah ini merupakan contoh padang rumput sabana. Yang keempat, stepa. Cirinya padang rumput yang sangat luas, curah hujannya yang sangat sedikit. Fungsinya itu untuk peternakan. Terdapat di wilayah Nusa Tenggara Timur. Bisa dilihat dari contoh di bawah ini. 5. Mangrove atau bakau, cirinya tumbuh di sekitar pantai, akarnya terlihat, fungsinya sebagai tempat berkembang biak ikan, aneka jenis burung, dan lain-lain. Wilayahnya terdapat di Sumatera Utara, Jawa Utara, pantai Kalimantan, dan Papua Selatan. Di bawah ini ada contoh gambar peta mangrove. Pengelolaan sumber daya alam di bidang kehutanan. Pada dasarnya hutan memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, fungsi ekonomis. Dalam arti hutan bisa dimanfaatkan potensi yang terkandung di dalamnya, misalnya berbagai macam kayu seperti meranti, kayu jati, albizia, agadis, kamper, rotan, atau di sadap getahnya seperti getah damar, getah perca, dan pinus mercusi. Yang kedua, fungsi klimatologis. Dalam arti menjaga kestabilan pola iklim dunia seperti suhu, kelembapan, dan curah hujan. Yang ketiga, fungsi edafik, yaitu menjaga kesuburan tanah, daun-daun, dan ranting tanaman yang jatuh ke tanah di kawasan hutan dapat membentuk serasa dan menjadi humus penyubur tanah. Yang keempat, fungsi hidrologis, yaitu menjaga stabilan air tanah melalui penyerapan air hujan oleh akar tumbuhan dan menjadi persebaran air tanah. Yang kelima, fungsi konservasi.
Dalam arti menjaga kelestarian alam, jika hutan banyak ditebangi mengakibatkan meluasnya lahan kritis yang sangat tidak subur dan sulit untuk diolah. Berdasarkan fungsi atau manfaatnya seperti dijelaskan di atas, hutan dapat dibedakan menjadi 5, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hutan produktif, yaitu hutan yang secara alamiah atau sengaja ditanami untuk diambil dan dimanfaatkan hasilnya seperti produksi kayu dan getah. Yang kedua, hutan lindung, yaitu kawasan hutan yang sengaja dijaga kelestariannya untuk mencegah erosi, banjir, pengaturan air tanah, serta pemeliharaan kesuburan tanah. Yang ketiga, hutan penyangga, yaitu kawasan hutan yang menjadi wilayah peralihan antara hutan lindung dan hutan produksi. Kawasan ini hendaknya dijaga kelestariannya, jangan sampai para pengelola hutan produksi terus mengeksploitasi sumber daya hutan sampai ke wilayah hutan lindung. Yang keempat, hutan suaka alam, yaitu hutan yang berfungsi untuk menjaga kelestarian berbagai jenis flora dan fauna. Hutan suaka terbagi menjadi 2, yaitu sebagai berikut. Cagar alam, yaitu kawasan hutan yang dilindungi oleh undang-undang sebagai wilayah untuk menjaga kelestarian berbagai jenis flora langka atau yang hampir punah. Yang kelima, hutan wisata, yaitu hutan yang secara khusus diperuntukkan bagi sektor pariwisata, warna wisata seperti perburuan, dan overlay pendidikan penelitian. Pengelolaan sumber daya hutan diartikan secara sederhana oleh US Forest Service sebagai pemanenan hutan melalui tebang pilih, tebangan bayangan, tebangan pohon benih, atau tebang habis. Dengan kata lain, kegiatan pengelolaan hutan yang berasaskan pada kelestarian sebagai besar menitik beratkan pada praktek penebangan atau pemanenan yang benar. Sedangkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menggunakan istilah pengurus hutan untuk menggambarkan manajemen sumber daya hutan. Pengurus hutan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya serta serbaguna dan lestari untuk kemakmuran rakyat. Pengurusan ini meliputi kegiatan-kegiatan. Yang pertama, perencanaan kehutanan. Yang kedua, pengelolaan hutan. Yang ketiga, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan. Yang terakhir, pengawasan. Terima kasih. Wassalamualaikum.